Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya, terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kalbu. Pada hari ini kita masih membahas mengenai kunci tenang rumah tangga bersama dengan Ustadz Ahmad Farhan dan ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba dan Majelis Taklim Miftahul Jannah. Ya Pak Ustadz, tadi terakhir ada pertanyaan Pak Ustadz terkait bagaimana cara kita menyikapi suami yang bersikap patriarki dalam rumah tangga Pak Ustadz. Baik. Ya, boleh langsung dijawab saja Pak Ustadz. Kalau kita berangkat dalam surah Nisa 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Maka kepemimpinan ini bukan mutlak dalam arti menguasai perempuan, tapi adalah amanah. Jadi qawwam di situ artinya pemimpin yang menanggung nafkah istri. Berarti seorang suami berkewajiban mengupayakan, mengikhtiarkan nafkah istri dan keluarga. Maka dia bertanggung jawab untuk itu karena dia seorang pemimpin. Yang kedua, pemimpin di situ artinya penjaga, pelindung, ya, pengarah keluarga. Sebagai seorang suami harus melindungi istri, menjaga kondisi rumah, menjaga keamanan rumah. Dalam arti bagaimana rumah tangga ini aman dari gangguan, dari persoalan. Yang ketiga, pemimpin di situ artinya memimpin dengan keadilan. Harus adil dong, proporsi. Dia juga harus rahmah, berkasih sayang dengan istri dan anak. Pemimpin semena-mena kan nggak dibenarkan dalam Islam. Zolim, lalim istilah itu kan. Pokoknya istri wajib taat, satu ya satu, putih ya putih, nggak boleh ada tawar-menawar. Itu bukan pemimpin yang begitu disebutkan ar-rijal qawwam tadi. Dia pemimpin yang berkeadilan, yang berkasih sayang. Jadi kemudian dia juga bijaksana. Jadi seorang suami itu harus menjadi pemimpin yang adil, yang punya nilai kasih sayang, dan kemudian juga punya kebijaksanaan. Sehingga dengan begitu seorang suami tidak boleh semena-mena terhadap istri. Ya, tidak boleh menutup ruang diskusi. Tidak boleh menutup ruang dialog. Ya. Al-mu'minuna wal mu'minat, ya, ba'duhum awliya'u ba', ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Laki-laki, orang beriman, perempuan, orang beriman itu sebagian mereka dengan sebagian lain itu saling nolong. Ya. Saling berbagi, yang mereka mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Ya, kalau istri nggak diberikan ruang berbicara, itu kan semena-mena. Pokoknya ini kan nggak bisa. Bayangkan bagaimana Allah mengajarkan sikap seorang Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim itu kan. Kalau itu dalam ketaatan, iya, dia tahu, tapi tak memberikan ruang dialog. Ismail nggak semena-mena. Pokoknya kalau disembelih, enggak. Nah, dalam mimpi malam tadi ayah melihat ini adalah perintah. Perintahnya apa? Menyembelihmu, fangzur madza tara. Kalau begitu bagaimana pendapatmu? Dikasih ruang dialog. Enggak ada pokoknya itu enggak ada. Jadi kalau ditanya Islam itu bagaimana sikap terhadap seorang suami, ya enggak sesuai dengan prinsip Islam. Silakan ya pemimpin yang tadi, yang dia amanah, yang dia adil, yang dia kasih sayang, yang dia bijak, lalu menafkahi istrinya, menjaga kehormatan keluarga, itu pemimpin diinginkan sebagai al-rijal qawwamun 'alan nisa. Tapi kalau membatasi istri, nekan istri, pokoknya nggak usah, pokoknya kamu di dapur saja, pokoknya kamu di rumah saja, ya nggak boleh juga. Sepanjang istri melakukan aktivitas yang positif, lalu istri juga menjaga amanah suami, maka di awal tadi kan saling memahami, sehingga tenang, nggak khawatir. Memang ada di masyarakat, ya namanya masyarakat, namanya kita manusia itu kan, ya aturan agama saja banyak yang dilanggar, ya tidak sesuai. Yang betul-betul wajib enggak dilakukan, yang buatan dia wajib dilakukan, kan repot kita.
Yang perintah agama dia nggak khawatir. Perintah manusia siap salah siap salah. Kok gimana itu? Padahal, iya kan? Itu perintah manusia siap salah siap salah. Padahal sudah tahu salah. Tapi perintah Allah nggak pernah khawatir itu salah. Makanya ketika dikatakan orang yang tidak sholat, ya, dia hatinya akan semakin tidak mudah respon terhadap kebaikan. Sehingga jangan heran ibu-ibu ketika mendapati orang tidak sholat itu biasa saja dia. Karena memang sensitivitas kebaikannya berkurang. Padahal ya tidak sholat secara sengaja itu dosanya lebih besar daripada berzina, daripada membunuh, daripada berjudi. Kalau dikatakan kau ini berzina, marah. Itu dosa besar, mabuk, marah. Tidak sholat, tidak marah. Padahal dosa orang sengaja tidak sholat itu lebih besar daripada membunuh. Lalu kenapa dia menganggap biasa saja? Karena memang hatinya semakin tidak sensitif lagi karena nggak sholat. Makanya kalau ada yang belum sholat, sholat terus. Walaupun baru sekali, berjuang lagi untuk 2 kali sehari. Berjuang lagi biar 3, terus sampai 5. Kalau sudah 5 kali, jangan lagi 4, 3, 2, 1. Ya 5. Jangan lagi ngomong, tidak ada guna kalau sholat, kau kan pemabuk dulu. Ya biarlah jadi pemabuk. Dosanya di situ, tapi sekarang sholat. Kalau itu wajib. Kau ini cak sholat, cak kepadean, biarlah. Kau cak kesetanan. Ya kan begitu. Kita nih kalau dibilang sholat, kau ini cak kealiman. Karena sholat itu perintah. Sekalipun ber5 waktu, tapi berjuang agar 5 waktu. Lalu nggak boleh juga memata orang lain. Percuma kau sholat, kau dulu kan pernah berzina. Kata siapa percuma? Ya zina dia dicatat dosa. Sholat itu kewajiban. Sama dengan satu analogi, kamu jujur itu bagus, nak. Jujur kamu bagus. Siapa yang sholat 5 waktu? Enggak ada. Kau sekali, kau 2. Bagus, jujurnya bagus. Itu perintah. Tapi sholat juga perintah. Akal lebih bagus, kamu jujur dan sholat. Itu yang mesti disampaikan itu. Sehingga kalau ada suami tidak sholat, istri wajib mengingatkan. Ya, kalau suami tidak sholat, apalagi suami dengan kepemimpinannya wajib memerintahkan istrinya sholat, menutup aurat dan seterusnya. Kalau enggak akan mungkin sakinah itu ada dalam rumah tangga itu. Karena itu prinsip agama. Tapi banyak Ustadz orang tuh bahagia itu kan bahagia versi dunia. Ya kelihatannya bahagia, tapi versi agama enggak. Litas kunu ilaiha itu kalau syariat agama tegak di dalamnya. Dunia ini kan banyak kamuflase. Kelihatannya senang ternyata meradang. Kelihatannya happy ternyata sedih. Kelihatannya bahagia ternyata menderita. Karena secara prinsip agama sudah tidak sesuai. Mana ada sih orang akan bahagia kalau hidupnya berjudi? Sekalipun ada kelihatannya orang berjudi kaya raya. Berapa niat yang banyak? Pasti yang menderita. Ada yang bilang nggak apa-apa, juon saja. Juon ya, judi online. Judi online. Itu kalau mau kaya, ya kelihatannya enak. Pada prinsipnya di belakang pasti banyak menderita. Rumah tangga berantakan, gaji istri nggak dikasih, uang sekolah anak ditilep, korupsi di kantor, gara-gara judi. Kelihatannya enak judi, di tempat berjudi online. Paling itu bahasa Arabnya al-buyan. Tahu buyan? Jadi begitu. Iya, Pak Ya. Ustadz. Ya. Ibu-ibu nanti kita masuk ke sesi tanya jawab lagi, tapi kita iklan dulu ya Pak Ustadz ya. Baik. Pemirsa TVRI Bengkulu masih akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.